Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan sebuah kontribusi dana dengan ketentuan bahwa kontribusi dana keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu tentang jenis musyarakah. Jenis musyarakah ini ada dua. Yang pertama musyarakah kepemilikan. Musyarakah ini tercipta karena adanya warisan wasiat. Yang kedua yaitu musyarakah akad. Musyarakah ini tercipta karena kesepakatan dalam pemberian modal musyarakah. Modal-modal tersebut akan disatukan dan dijadikan dalam model proyek musyarakah, dan model ini akan dikelola bersama berdasarkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang landasan fikih dari musyarakah tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya Sari Afrinda akan menjelaskan tentang landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. Yang pertama, landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan Quran Surat Shad ayat 24. Kemudian dalam hadis yaitu hadis Abu Hurairah, hadis As-Sa'ib Al-Ma'zumi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Tiga, yaitu objek akad yang terdiri dari modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang kedua yaitu kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang keempat, kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Kemudian biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Materi selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan transaksi musyarakah. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 tentang Perbankan Syariah tahun 2002 yang mengatur mengenai musyarakah. Yaitu yang pertama, PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik segala mitra aktif dan mitra pasif. Yang kedua, sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah. Yang ketiga, kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan. Yang keempat, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif. Yang kelima, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif. Dan yang selanjutnya ialah pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi musyarakah. Yang pertama di sini adalah pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Maksudnya,
adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan musyarakah diakui sebagai bentuk investasi BMT. Dan yang selanjutnya ialah pengakuan pembiayaan musyarakah, yakni aset musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, aset musyarakah non-kas. Yang pertama, diukur sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Selanjutnya yang B, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Selanjutnya, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selanjutnya yang C adalah penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Di sini penyajian pembiayaan musyarakah, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Maksudnya adalah pencatatan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan dicatat secara rinci terkait dengan usaha musyarakah. Dan yang kedua, pengungkapan pembiayaan musyarakah. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Dan yang kedua atau yang terakhir, pengelolaan usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan pengungkapan diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan selanjutnya untuk contoh-contoh penerapan atau aplikasinya bisa disimak pada poin selanjutnya. Terima kasih. Aplikasi akuntansi syariah musyarakah. Dalam transaksi musyarakah terdapat dua belah pihak yang melakukan kesepakatan disebut mitra pasif dan mitra aktif. Mitra pasif yaitu pihak yang menyediakan dana, yakni berkontribusi modal pada suatu proyek atau usaha. Sedangkan mitra aktif yaitu pihak yang memberikan kontribusi dana dan juga menjalankan suatu proyek atau usaha. Kedua belah pihak memiliki masing-masing pencatatan dan perlakuan yang berbeda dalam transaksi musyarakah. Berikut ini pencatatan yang dilakukan oleh mitra pasif dan aktif dalam transaksi musyarakah. Kasus pertama, mitra pasif melakukan pemberian modal ke mitra aktif berupa modal kas tunai. Dalam hal ini mitra pasif melakukan pembiayaan ke mitra aktif sebesar 1 juta. Ya, seperti yang di tabel di makalah ya. Untuk penjelasan aplikasinya atau data tabelnya. Selanjutnya kesimpulan, musyarakah merupakan pembiayaan dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha. Setiap pihak saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Dalam mekanisme akuntansi pembiayaan musyarakah terbagi kepada dua pihak yang dinamakan sebagai pihak mitra aktif dan pasif, di mana dua pihak ini mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha bersama yang berbeda dan memiliki klasifikasi dalam setiap laporan akuntansi yang berbeda pula. Sekian, terima kasih.